Assalamualaikum. Halo kaum rebahan, bagaimana setelah sekian lama saya tidak nongol selama sekitar 5 bulanan lah. Dan kini saya kembali. Ya mohon maaf tidak bisa konsisten karena dari bulan-bulan yang lalu HP saya tidak bisa digunakan untuk konten. Tapi sekarang alhamdulillah saya ada rezeki dan akan membahas film seperti biasanya lagi. Gimana? Apakah kalian sudah menonton film terakhir yang saya bahas? Ternyata kini sudah muncul sequel keduanya. Yang belum nonton film pertama, alangkah baiknya kalian nonton heula terlebih dahulu agar tidak liar. Film ini berjudul Smile 2, yang dimana ini adalah lanjutan dari sequel pertama. Oke, sedikit penjelasan bahwa Smile ini semacam virus atau bisa disebut sebagai kutukan menyebar, tetapi masih termasuk dengan hal-hal yang goib. Senyuman ini adalah senyuman maut yang merenggut nyawa seseorang, yang dimana jika ingin melepaskan kutukan tersebut, yaitu dengan mencari tumbal, dan orang yang terkena kutukan itu harus membunuh satu korban disertai harus ada saksi mata yang melihatnya. Maka kutukan itu akan hilang oleh sendirinya dan berpindah kepada orang yang menyaksikannya. Daripada banyak bucat bacot, langsung saja gaskeun cekidot. Film akan diawali oleh seseorang yang bernama Joel, yang mana kita ketahui dia adalah korban selanjutnya. Setelah 6 hari dia diteror dan jejeg 7 poe, dia akan menjumpai mautnya. Tapi sebelum itu, dia sedang mencari korban selanjutnya dan memperhatikan mobil yang berwarna merah untuk dirampok. Atau marilah kita lihat apa yang terjadi. You're making big mistakes. You know that? Huh? Shut the door. Shut the fuck up. Fucking Jacob, man. It's new. Listen to me. Do you understand me? Okay. Singkat cerita, dia pun membawa si perampok ke hadapan bandar narkoboy, tapi naas sekali si Akasep ini malah paeh di tojos peso dapur dan baku tembak pun terjadi. Eta si Jadah, si bandar pun malah menemui ajalnya karena terkena tembakan pistol John Wick. Shit! Oh, this is not the past, you fuck! Who are you? No one. Who the fuck are you? I'm Lewis. Si Joel pun malah rewaseun karena ada saksi yang melihat aksinya dan si Joel tidak menyadari keberadaannya. Kita panggil saja dia sebagai Louis. Anybody else was here? I didn't fucking know anybody else was here! I fucked this whole thing up. I fucked this whole thing up. Yo! Ketika dia ingin kabur keluar, ternyata ada beberapa anak buah si bos narkoboy yang mendengar kegaduhan tersebut. Dia pun kabur kembali ke jendela karena dia diudag-udag oleh beberapa orang dan diguling serta ditembaki oleh mereka. Ya, alhamdulillahnya dia terlepas dari kutukan, tetapi dia malah tertabrak di tengah jalan. Memang takdir itu tidak bisa dihindari, contohnya seperti si Joel yang menghindari mati dan akhirnya dia pun menuju sang ilahi. Film pun baru dimulai.
Scene akan berfokus ke podcast yang dimana podcast tersebut mengundang artis yang bernama Sky. Pop superstar Sky Riley was fighting for her life after today for her first public interview since the accident. Only Sky Riley. Dan si Sky pun menceritakan tentang awal mula dia menjadi seorang bintang yang dimana ternyata dia pernah menjadi seseorang pecandu obat-obatan dan minum-minuman nukarar itu. Akhirnya dia pun bisa berhenti dari kecanduan tersebut. Ia juga berjanji bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Pebelitnya. Drugs and alcohol and a lot of that. And I let myself get completely out of control. And actually I wanted to... Selesai dari podcast, dia pulang bersama ibundanya dan lelaki yang bernama, kita panggil saja dia sebagai Apple. Sepulangnya dari sana, dia pun berlatih dance bersama rencang-rencang karena ada acara konser yang sangat besar. Seriously blowing up right now. I'm going crazy. Doctor, keep making no mistakes again. Oh, girl, I'm going insane. I've got a sweet tooth for bad to song. It won't take long till I'm the villain. Keep making. Si Jadah, dia pun malah nyeriun cangkeng, lagi asik-asiknya gegeolan, dia pun malah encok seperti ini. Let's take a break, everyone. Can we get some ice? Rain. I've got a sweet tooth. Oh, ternyata dia memiliki kaputan di bagian pinggang dan perutnya. Luka ini dia dapatkan dari kecelakaan mobil di saat dia sedang menggunakan obat-obatan bersama pacarnya. Kita pun bisa melihat bahwa dia sedang memegang obat-obatan. Ketika dia ingin memakannya, malah ada ibunya yang ngetrok panto. Yeah, come in. You ready to go? Yeah, Mom. I do. Good. Ibunya pun meminta agar dia bergegas untuk ke apartemennya karena isuknya masih ada jadwal pemotretan sambil dia mengirim pesan entah kepada siapa. Oh, and reminder, Darius gets in tomorrow. He's gonna be... I want him to feel the love, please. The label is advancing a lot of money on this tour. Okay, straight to bed, Sky. Alhamdulillahnya, dia pun sampai dengan selamat sampai tujuan, akan tetapi dia malah keluyuran di waktu saat malam sudah poek. Tidak disangka-sangka, dia malah mampir ke imah temannya yang dimana kita bisa mengetahui bahwa dia adalah Louis yang berada di awal film tadi. Fuck that, Sky Riley! Is it just gonna suddenly... Ketika si Sky masuk bukannya disuguhan cai, dia malah diberi pedang Hayato. Di sini kalian pasti tahu apa tujuan si Sky, yaitu dia ingin membeli Vicodin, yaitu adalah kombinasi yang mengandung hidrokodon dan acetaminophen, bisa disebut paracetamol. Obat ini digunakan untuk mengobati penghilang rasa sakit. Biasanya diresepkan setelah operasi atau untuk kondisi kronis yang menyebabkan rasa sakit yang sangat parah. Dan ia meminta obat ini untuk mengurangi rasa sakit cangkengnya. I'm so sorry about that. Okay, I am in the middle of some genuinely... Okay, I'm talking like fucking scary, fucking haunted, you know? Bisa kita lihat bahwa si Louis ini seperti orang yang sedang trauma. Terlihat dari bebenguknya yang pias. He's here and Lewis is being fucking crazy. Come on. I will chill, be my... Ketika dia sedang mengambil obat-obatan, masalah besar pun terjadi. Riley is back, nearly 1 year after she was hospitalized. Actor Paul Hudson.
Hudson had been driving the vehicle. Occurred while Riley was in the middle of a blockbuster surrounding Riley's substance abuse, especially after just 2 weeks before the accident. Lewis! Lewis, what the fuck, man? Swear to God, if you're fucking with me, dude. Where the fuck did you come from? Oh, no! No! Lewis. Lewis. What the fuck? Keesokan harinya, dia pun sedang dirias karena ada jadwal pemotretan. Seketika itu, datanglah seorang pria yang bernama Darius untuk meminta tolong kepada si Sky untuk menjadi presenter spesial di acara penggalangan dana bagi orang-orang yang tidak mampu. I have a little favor to ask of you. Sure. It's a foundation for underprivileged youth. Interscope. How could I say no? Rob, can you give me more? Selesainya dari pemotretan, dia pun berada di kamar dan sedang mengabari temannya yang bernama Gemma. Akan tetapi, dia pun menerima pesan entah dari siapa. Alangkah sialnya, dia pun mulai diteror oleh jurig Smile dan inilah yang terjadi. Jesus! Can you knock? We were knocking. You weren't answering. Akhirnya, Sesi menemui para penggemar, tetapi inilah yang terjadi. Ada beberapa hal yang sangat-sangat menjanggalkan karena ada 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang ujug-ujug cecengengesan. Dan inilah, marilah kita saksikan lah, lo banyak cerita. Alright, let's take that photo. Really big fan. Oh, thanks for coming out. Sorry, what? I could make you happy. We got it? And you're so beautiful. You have the amazing skin. Dude, get the fuck off! I love you, Sky! Sky! Everything gravy? Yeah, fine. What's your name? Yeah, that's so sweet. All right, 1 is... All right. No, that's a good one. Singkat cerita, dia pun menelpon temannya yang bernama Gemma untuk meminta agar dia bisa datang ke tempat tinggalnya, tetapi dia pun menolak karena ada kesibukan. About you and how much will you call me, please? Ketika main piano, malah ada botol yang pecah. Dia pun memastikannya
Ketika dia ingin membersihkan pecahan itu, malah ada baju berserakan disertai cangcut yang ada noda-noda kuningnya seperti urut cepirit. I get hurt. What is happening right now? Ketika dia lompat ingin kabur, malah ada temannya yaitu si Gemma. Katanya enggak bisa, tapi malah ada. Sungguh membingungkan. What the fuck? Right. Oh, hi. How did you get here so fast? Wait. Si Sky pun bercerita tentang si Louis yang bundir di hadapan mata kepalanya sendiri, disertai menjelaskan kronologinya. Emma. I did want to call sooner. I just didn't know if you would. Si Gemma pun memutuskan untuk menginap malam ini di rumah si Sky, dan film pun akan berfokus ke si Sky yang berlumuran darah. Entah dia sedang di mana dan sedang apa, dan saya pun pura-pura enggak tahu dulu. Ternyata, kirain teh dia sudah mau diapain oleh si juri. Oh, ternyata itu adalah mimpi sahaja. Are you okay? Yeah. Just want to quiet the noise, but I don't know how. It's because you're a horrible person. Gemma. What do you mean? I made matcha. Dia pun buru-buru untuk bersiap karena sudah telat untuk geladi, disertai pakaiannya yang begitu sangat-sangat hot. Will you come on tour? What? Out first. I'm sorry. There are 100 people waiting for just... Thought we said 8:30. I'm so sorry. It's my fault, but I'm ready. Everyone, here. So sorry. Sorry. Lagi enak-enaknya melihat Geolan dan sedang mencuci mata penonton, malah ada orang yang ngejugruk di hareupeunnya. Entah siapa itu, marilah kita lihat saja videonya. You okay? My leg! Who was that? Tell me what I just experienced, Anton! I'm not. Sky! Tiba-tiba si Epul malah cengir setelah meninggalkan kamar si Sky yang berantakan. Tetapi ketika dia marah-marah, si Epul pun tidak melakukannya, disertai dia yang keheranan. Everything okay? Can I get you anything? What the fuck is your problem, man? Crashed my dressing room! What? No, I didn't. Sky, I would never, ever do something. Singkat cerita, malam pun poek, dia pun sudah tiba di acara Darius untuk menjadi presenter. Tetapi dia malah ngacacang seperti orang yang kebingungan, yang kudunya berbicara seperti ini, dia malah berbicara seperti itu.
So, how's everyone doing tonight? Hope you're all. Don't worry though, I'm sober. So. Tamu-tamu pun malah keheranan mengapa seharusnya membahas tentang penggalangan dana, dia malah ngacacang entah kemana. Dan inilah kejadiannya. And again, music did almost kill me. So there's that. Guess that's not fair. Music didn't put all those drugs up my nose. I did. I younger and first getting started. This business is really hard. Paul Hudson. What? Listen, why did... Stay away from me! You're not Paul! Stop smiling at me! Si nenek pun malah didorong olehnya sampai si nenek freestyle dan maut menjemputnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah ada pesan dari orang yang tak dikenal. Entah siapakah dia, tetapi intinya dia mengetahui bahwa si Sky berada di tempat TKP di saat si Louis bundir. Ketika dikirimkan video 3 hari sebelum Louis tiada, makin keherananlah si Sky karena orang itu berbicara bahwa sebelum tewasnya si Louis, dia pernah mengupload video, tapi anehnya cuma si Louis lah yang bisa melihat orang yang dia rekam. Dan si Sky pun bisa melihat apa yang Louis lihat. Orang misterius ini pun meminta agar si Sky menemui dirinya di tempat hiburan atau bisa disebut bar Icikiwir. Singkat cerita, dia pun sampai di bar Icikiwir dan menemui laki-laki tua yang sedang duduk di sofa sambil memanggilnya, dan dia bernama, kita panggil saja Morris, sang perawat rumah sakit. Look, How do you know Louis? I don't. I didn't. Dia pun menceritakan bahwa ketika dia sedang mengabari Louis, tetapi tidak ada jawaban, dia pun melacak keberadaannya ketika di apartemen. Pintu dibuka. Louis sudah tewas dan Morris langsung melihat siapa yang terakhir kali orang yang dihubungi si Louis. Ternyata itu adalah si Sky-nya sendiri. That's not real. That's some supernatural. Morris pun menceritakan bahwa itu adalah sebuah kutukan dari makhluk goib, yang dimana cara menghilangkan kutukan tersebut yaitu penjelasan yang saya tadi ceritakan di awal cerita. Cara menghilangkan kutukan tersebut yaitu dengan cara membunuh seseorang, tetapi harus ada saksi mata yang menyaksikannya. Jika hal ini sangat beresiko, maka ada satu cara lagi yang dimana si makhluk ini menempati inangnya dan mengambil alih pikirannya, maka satu-satunya cara adalah menghentikan jantung orang yang ditempatinya. Kenapa cenah dia tahu menahu tentang hal ini? Ya karena dia mempunyai saudara yang terkena virus jurig senyum. He tried to tell me what was happening to him. Saudaranya ini berbicara suatu hal yang tak dapat dipercaya oleh akal dan logika manusia. Dan si Morris pun tidak mempercayainya, sehingga si saudara bundir menggunakan linggis. With a crowbar. Morris pun ingin cepat-cepat menghentikan kutukan tersebut karena hal ini dapat membawa
bencana besar, akan tetapi si Sky ngaleos tanpa pamit karena keberadaannya telah diketahui oleh pengunjung bar Ichikiwir. It's the ways it's manipulating you, and then it'll be too late to stop it. Is that Sky Riley? Oh shit, dude, that's Sky? Quick TikTok with us? Right? Oh shit, it is Sky! I watched that old lady like 50 times. That shit looks so cool. Sepulangnya di rumah dengan keadaan gelap gulita, dia pun cepat-cepat membereskan barang-barang entah mau kemana. Tetapi ketika dia ingin mengambil sikat huntu yang murag, cangkengnya pun malah encok. Ketika sedang mengambil obat Pikodin, dia malah tantrum kayak orang yang lagi datang bulan. Didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Ketika mau berangkat, inilah yang terjadi. Scene malah beralih ke beberapa tahun ke belakang sebelum si Sky mengalami kecelakaan mobil bersama pacarnya sembari menghisap narkoboy bersama pacarnya, di mana dia adalah orang yang tersenyum kepada si Sky di penggalangan dana, dan inilah yang terjadi. Dia terbangun di rumah sakit bersama ibunya dan si Epul yang telah membawakan baju ganti agar dia tidak kedinginan. Ketika si Sky mencari HP-nya dan meminta mengambilkan kepada ibunya, tetapi ibunya malah menolak dan menyuruh istirahat yang cukup karena besok masih ada acara pertunjukan yang besar. Tetapi si Sky menolaknya, tidak bisa mengikutinya. Akan tetapi ibunya malah memarahi si Sky dan inilah yang terjadi. It's like having to live inside my head. I've tasted that. No. No. I chucked it into your poor mother. Oh my god, ternyata itu hanyalah ilusi dan yang sebenarnya terjadi adalah si Sky yang mengkopet ibunya sendiri sampai bajunya dilumuri dengan sirup rasa marjan warna berem. Dia pun membereskan ibunya yang tergeletak dengan menutupinya memakai selimut. Dan inilah, jangan kalian mencontoh si Sky karena si Sky adalah sosok anak yang sangat-sangat durhaka kepada ibunya. Bukannya dikubur, malah dikuben pakai selimut. Dia keluar, malah banyak orang dan dia kesulitan untuk melarikan diri. Sky? Oh my god. Is that... We need a doctor over here? Doctor! Oh my god, Sky. Please help. Whoa, easy, I got you. Hey, take it easy. Get the fuck! I'm sorry. Sky? What are you doing out here?
Ketika di luar, dia pun bertemu dengan Gema dan apakah yang akan terjadi? Mengapa si Gema ujug-ujug ada di sana? Ternyata tujuan mereka yaitu ingin mendatangi kediaman si Morris. Tetapi saat di perjalanan malah ada sesuatu hal yang sangat-sangat kita tidak bisa sangka-sangka, yaitu si Gema bukanlah Gema yang asli, tetapi dia hanyalah ilusi. Sky. Huh? Hey, it's me. I got your voicemail. Sorry. Did you spend the night? Gemma hates you, Sky. No! Fuck you! Fuck you! Let me go! No one cares about In my head! You're not in control! Here, take this. Why you have a gun? All right, I promise. Singkat cerita, sesampainya di kediaman si Morris, mereka pun melakukan hal ini. Once we stop your heart, your brain stops receiving. Mereka pun memasuki freezer yang sangat besar. Untuk apa cenah? Konon katanya itu adalah suatu cara untuk menghentikan hatinya agar waktu kematiannya bisa diundur lebih lama. You'll be dead. Lie down here. I will inject a dose. Ketika sedang rebahan, dia malah mendengar suara orang menangis. Dan ternyata ketika dilihat ke atas langit-langit malah ada orang yang sedang diikat disertai mulut yang berlumuran getih seperti di mimpi di waktu itu. Lah, kok gak ada? Dan dia tiba-tiba menarik rambutnya sambil mengangkat si Sky ke dinding. Apakah yang akan terjadi? Pura-pura nggak tahu dulu. Wearing your skin. Can't get away from me, Sky. You'll never escape who you truly are on the inside. You're not in control. Break a leg out there. Ketika ditutup,
Dia tiba-tiba berada di atas panggung dan sedang ditonton oleh banyak orang. Tetapi hal tragis ini pun terjadi dan akhirnya si Sky menyebarkan virus senyum tersebut ke semua penonton yang ada di sana. Beres, gimana? Sangat mengkonserkan bukan? Akhir film yang begitu menyedihkan sekali. Saya kira si Sky bakalan selamat gitu ya. Ternyata dia malah didiskors oleh si juri tersebut. Film ini diberi rating rata-rata 6,7, tapi bagi saya cocok 7,5 karena film ini sangat menegangkan anjay. Ya, ini mah cuma sebatas alur cerita ya, tapi jika kalian ingin lebih pengen lebih merasakan hal-hal yang lebih menegangkan gitu, ya silahkan saja kalian menonton ya filmnya. Banyak sih di bioskop oge. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah kamu mendekati atau mencoba-coba dengan apa yang namanya narkoba, karena itu bisa merusak masa muda sampai nanti di masa tua. Selamat berbuka puasa. Saya Hasbi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye bye. See you next video.